Episode 99. Papa, panggil Zahra terkejut. Pak Ahmad dan Jane sontak menoleh ke arahnya. Zahra, ucap Pak Ahmad pelan. Zahra maju dan menyalami mertuanya. Pak, kabar Pak? Papa sehat kan? Mana Mama? Tanya Zahra beruntun. Pak Ahmad menarik napas berat. Mama tidak ikut. Bisa kita bicara, tapi bukan di sini, ucap Pak Ahmad. Ya, boleh, jawab Zahra. Bentar ya, Pak. Saya bayar belanjaan dulu. Papa dan Kak Jane duluan saja. Nanti saya akan menyusul, ucap Zahra. Pak Ahmad berjalan bersama Jane. Al tenang digendong Jane sambil makan permen. Zahra bergegas ke kasir dan membayar semua belanjaan. Pak Ahmad dan Jane masuk ke sebuah kafe yang letaknya di sebelah supermarket. Mau pesan apa nak? Tanyanya pelan. Kopi dan orange juice, jawab Jane. Pelayan pergi. Jane dan Pak Ahmad kembali diam. Jane, panggil Pak Ahmad. Jane mengangkat wajahnya melihat papanya. Mamamu sakit dan sekarang berada di rumah sakit. Mama, Pak Ahmad tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Pelayan datang membawakan pesanan Jane. Silakan Pak, ucap pelayan sopan. Mama kenapa Pak? Tanya Jane setelah pelayan pergi. Mamamu sakit karena terlalu rindu dan memikirkanmu. Mamamu menyesal atas semua perbuatannya. Dia sangat sedih hingga sakit. Dia sangat menyesal. Dia sangat merindukanmu, ucap Pak Ahmad. Setitik air bening muncul di sudut matanya. Jadi, gimana kondisi Mama sekarang? Tanya Zahra yang sudah berdiri di samping Jane. Kondisinya sangat lemah. Mamamu tidak mau makan dan minum. Bahkan dia menolak saat dibawa ke rumah sakit. Kini dia berada di rumah sakit karena papa membawanya. Itu pun karena waktu itu mamamu pingsan, jawab Pak Ahmad sedih. Zahra memegang tangan Jane. Dia tahu saat ini Jane sedang bingung. Dia mengkhawatirkan mamanya, tapi dia juga masih sakit hati dengan mamanya. Sayang, panggil Zahra pelan. Jane menoleh. Kita jenguk mama ya, ucap Zahra lembut. Bagaimanapun, mama adalah orang tua kita. Mama adalah wanita yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Sebesar apapun kesalahannya, dia tetaplah ibumu. Zahra berkata dengan hati-hati dan lembut. Dalam hati Jane membenarkan apa yang diucapkan oleh Zahra. Tapi di sisi lain, hatinya dia masih belum bisa memaafkan mamanya. Sayang, ayo kita jenguk mama. Apa kamu tidak merindukannya? Tapi sudah membuat kita menderita. Mama yang sudah memisahkan kita dan aku juga hampir mati karena kehilangan kamu. Apa waktu itu dia ingat jika aku anaknya, ucap Jane. Zahra terdiam. Dia memilih diam daripada Jane semakin emosi. Pak Ahmad juga diam. Jane benar, istrinya sudah sangat keterlaluan. Beberapa pengunjung kafe melihat ke arah mereka karena suara Jane yang kuat. Papa pulang dulu ya, ucap Pak Ahmad pelan. Pa, maafkan Jane. Aku janji akan segera membawa Jane menemui Mama, ucap Zahra. Pak Ahmad mengangguk. Dia keluar dari kafe dengan langkah gontai. Zahra kembali memandang Jane. Jane masih diam saja. Ayo pulang, ucapnya dan berjalan lebih meninggalkan Zahra. Zahra berjalan mengikuti Jane dari belakang. Zahra memberi waktu buat Jane untuk berpikir. Dia tidak mau memaksa Jane. Sampai di rumah, Zahra langsung masak. Dan mereka berdua makan malam. Wajah Jane masih kelihatan sedih. Zahra mengajaknya mengobrol, tapi Jane menjawabnya seperluan saja. Setelah makan, Jane menonton TV di rumah tamu. Sebenarnya Jane hanya berusaha mencari kesibukan, padahal dia masih memikirkan mamanya. Jane, besok kita ke rumah sakit ya, ajak Zahra dengan suara lembut. Untuk apa? Tanya Jane dengan wajah datarnya. Aku ingin melihat keadaan mama, aku khawatir, dan aku akan membawa Al ke rumah sakit. Aku ingin mengenalkan Al dengan neneknya.
"Apa kau mengizinkannya?" tanya Zahra. Lama Jane terdiam. Dia tidak menjawab pertanyaan Zahra. Zahra tidak putus asa. "Kalau kau tidak mau ikut, tidak apa-apa. Izinkan aku pergi. Aku akan pergi sendirian," ucap Zahra lagi. "Terserah," jawab Jane ketus. Dia beranjak bangun dan masuk ke kamar tidur. Jane langsung tidur. Zahra menyusul Jane ke kamar. Dilihatnya, Jane sudah terlelap. Zahra tahu sebenarnya Jane hanya berpura-pura tidur. Zahra membiarkannya dan ikut tidur di sebelah Jane. Episode 100. Pagi-pagi sekali, Zahra sudah bangun. Segera ke dapur, memasak makanan untuk dia bawa sebagai bekal ke rumah sakit. Zahra memasak dengan penuh semangat. Tak lupa, dia membuat bubur untuk Mama Jane. "Mudah-mudahan Mama mau memakan masakanku," batinnya. Jane bangun. Dilihatnya Al masih tertidur di sebelahnya. Hanya Zahra yang sudah tidak ada berada di tempat. Cepat sekali dia bangun. Apa mungkin dia sedang di dapur, memasak? Ucapnya pelan sambil melirik jam di dinding yang masih menunjukkan pukul 5 pagi. Jane bangkit dan langsung ke kamar mandi. Jane mandi dan memakai pakaian, lalu turun ke bawah membawa dasinya. Seperti biasa, Zahra yang selalu memasangkan dasinya. "Ma," panggil Jane. Zahra menoleh ke belakang. Dilihatnya, Jane datang dengan membawa dasi di tangannya. Zahra mematikan kompornya dan berjalan ke arah Jane. Meraih dasi di tangan Jane dan memakainya. "Cepat sekali kau bangun. Kok banyak banget masakannya?" tanya Jane bingung melihat Zahra masak dalam jumlah banyak. "Aku kan udah bilang kemarin kalau aku mau menjenguk Mama ke rumah sakit. Jadi aku bawa banyak makanan. Mudah-mudahan Mama mau memakannya," ucap Zahra tersenyum tipis. "Apa kau yakin mau ketemu dengan Mama? Jika dia tidak mau bertemu dengan kau, diusir gimana?" tanya Jane lagi. Dia nggak mau Zahra kecewa dan sedih. "Kan kita belum mencobanya. Jika nanti Mama nggak mau bertemu dengan aku, ya tidak apa-apa. Paling tidak aku sudah mencobanya." Zahra menjawab pertanyaan Jane dengan senyum kecut. "Yakin nggak mau ikut?" tanyanya lagi. Jane diam dan berpikir. Zahra kembali melanjutkan masakannya. Jane duduk di meja makan. Kemudian dia menyiapkan sarapan dan kopi buat Jane. Mereka sarapan bersama. "Aku berangkat dulu ya," ucap Jane setelah mencium kening Zahra dan berjalan keluar dari rumah. Zahra hanya mengangguk dan tersenyum, melepas kepergian suaminya. Zahra masuk ke dalam rumah, mandi dan menyiapkan bekal yang akan dia bawa ke rumah sakit. Bu Atik sudah menyuapi Al setelah tadi dimandikan oleh Zahra. Jane melamun sepanjang perjalanan ke kantor. Ucapan dan ajakan Zahra untuk menjenguk mamanya ke rumah sakit terus berputar di kepalanya. Hatinya sangat merindukan wanita yang sudah menghabiskan waktunya untuk membesarkan dan merawat dirinya. Tapi rasa sakit juga menghalangi dirinya untuk menemui mamanya. Jane bingung sendiri. Hingga di persimpangan jalan, ketika lampu merah, Jane tidak sengaja melihat seorang pengemis sedang menggendong anaknya sedang menangis. Begitu besar kasih sayang seorang ibu, rela melakukan apapun demi anaknya. Hati Jane tiba-tiba teringat akan mamanya. "Pak, putar arah, kita kembali ke rumah," ucap Jane kepada Pak Yono, supir kantor yang bertugas mengantarkannya. Mobil berputar ke arah kembali ke rumah. Zahra yang telah bersiap-siap kaget melihat mobilnya sudah kembali. Cepat sekali, pikirnya. Jane turun dari mobil, membuat Zahra semakin terkejut. Jane masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa. Dilihatnya, Zahra dan Al sudah bersiap untuk berangkat. "Cepatlah, aku tunggu di mobil," ucap Jane mengambil Al dan menggendongnya. Zahra yang hendak bertanya, mengurungkan niatnya melihat Jane yang sudah berjalan keluar lebih dahulu. Zahra mengambil kotak bekal yang sudah ia siapkan dan berjalan ke rumah mengikuti Jane. "Bik, saya pergi dulu ya. Assalamualaikum." Zahra berpamitan kepada Beatik. Zahra menarik sudut bibirnya melihat Jane sudah masuk ke dalam mobil. Zahra masuk ke dalam mobil. Jane sudah duduk manis di dalam bersamaan dengan Al. Zahra duduk dan Pak Yono langsung melajukan mobilnya ke rumah sakit. Episode 101.
Perjalanan ke rumah sakit tidak memakan waktu yang lama, hanya butuh waktu 30 menit saja. Pak Yono sudah memarkirkan mobilnya. Jara dan Jane berjalan masuk ke dalam rumah sakit. Berbagai macam perasaan berkecamuk di dada Jane dan juga Zahra. Mereka terus berjalan dalam diam. Jane melangkah lebih dulu dan bertanya kepada resepsionis di mana kamar mamanya dirawat. Tidak butuh waktu lama, Jane dan Zahra sudah sampai di depan pintu kamar rawat mamanya. Kamar VIP yang hanya ada beberapa buah memudahkan mereka menemukannya. Jane masih mematung berdiri di depan pintu kamar. Zahra melihat kegelisahan di wajah suaminya. Dia mengangkat tangan dan coba membuka handal pintu. Suara deret pintu yang dibuka oleh Zahra. Pak Ahmad dan istrinya sontak menoleh ke arah pintu. Pak Ahmad sedang duduk dan istrinya bersandar di tempat tidurnya. Betapa terkejutnya, dia melihat Jane dan Zahra berdiri di depan pintu. Jane, ucapnya pelan, seakan tidak percaya pada apa yang dia lihat. Jane dia mematung memandang ke arah tempat tidur mamanya. Zahra yang melihat hal itu menggenggam erat tangan Jane dan menariknya masuk ke dalam kamar. Jane terus melangkah masuk bersama Zahra, tapi pikirannya masih campur aduk. Antara rindu dan kesal juga sedih melihat kondisi mamanya sekarang. Zahra berinisiatif menyapa mamanya duluan. Assalamualaikum ma, pa, ucap Zahra memecah kesunyian. Zahra menurunkan Al dari gendongannya dan menyalami Pak Ahmad. Dia ragu mengangkat tangan dan menyalami mamanya, tapi tetap dilakukan. Apa kabar ma, ucap Zahra menyapa Budiana mertuanya. Mama Jane memandang lekat ke arah Jane dan juga Zahra, lidahnya keluh, tak bisa bergerak sedikit pun. Perasaan rindu yang teramat sangat dalam membuatnya hanya mampu diam, bingung. Itulah yang dia rasakan saat ini. Apakah ini mimpi? Ucapnya dalam hati. Sapaan Zahra meyakinkan dirinya bahwa ini nyata, bukan mimpi seperti yang dia pikirkan. Mama Jane berusaha mengangkat tangannya, hendak menerima tangan Zahra, tapi rasanya seperti ada batu berat yang menindih tangannya hingga tidak bisa terangkat. Zahra menarik kembali tangannya, sedikit rasa kecewa menghadapi hatinya. Jane masih diam mematung. Ma, ini Jane sudah datang. Bukankah mama sangat merindukan Jane? Dan lihatlah, itu cucu kita ma, anaknya Jane. Dia tampan kan, sama seperti Jane saat masih kecil, ucap Pak Ahmad membujarkan lamunan istrinya. Jane, ucapnya lirih. Setitik air mata jatuh di pipinya. Budiana melihat ke arah Jane dengan penuh cinta dan kerinduan. Jane juga memandang mamanya. Mata Jane ikut berkaca-kaca. Jane anakku, ucapnya lagi. Jane sudah tak dapat lagi membendung rasa rindunya. Jane berjalan maju mendekat dan memeluk mamanya. Air matanya tumpah. Jane menangis bersamaan dengan mamanya. Kedua ibu dan anak saling berpelukan dan menangis, melepaskan kerinduan mereka yang teramat sangat dalam. Zahra hanya memandang dengan perasaan haru, begitu juga dengan Pak Ahmad. Lama Jane memeluk mamanya. Bu Ahmad seperti enggan melepas pelukannya. Dia takut jika dia lepaskan Jane akan pergi lagi meninggalkannya. Mama, panggil Jane pelan. Bu Ahmad mengangkat kepalanya melihat ke arah Jane. Mama sangat merindukanmu nak. Kenapa kau pergi lama sekali? Kenapa kau tinggalkan mama? Kenapa kau hukum mama seperti ini? Tangisnya kembali pecah. Jangan hukum mama seperti ini Jane. Mama tidak kuat, maafkan mama, ucap Bu Ahmad di sela tangisnya. Episode 102. Bu Ahmad mengangkat kepalanya melihat ke arah Jane. Mama sangat merindukanmu nak. Kenapa kau pergi lama sekali? Kenapa kau tinggalkan mama? Kenapa kau hukum mama seperti ini? Tangisnya kembali pecah. Jangan hukum mama seperti ini Jane. Mama tidak kuat. Maafkan mama, ucap Bu Ahmad di sela tangisnya. Jane ikut menangis di pelukan mamanya. Jane memeluk erat tubuh wanita yang sangat dia rindukannya. Rasa rindu yang terangat dalam membuat mereka berdua larut dalam tangisan. Jane juga merindukan mamanya. Mama Jane merasa enggan melepaskan pelukannya. Maafkan mama Zahra, ucap Bu Ahmad setelah Jane melepaskan pelukannya. Bu Ahmad mengangkat kedua tangannya. Zahra langsung memegang tangan Bu Ahmad. Jangan seperti ini ma, tuturnya.
Jara sudah maafkan Mama jauh sebelum Mama memintanya. Jara juga minta maaf sama Mama, ucap Jara sedih. Bu Ahmad menarik Jara dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya, Jara merasakan hangatnya pelukan ibu mertuanya. Mereka berdua saling berpelukan dan menangis. Jara merasa sangat bahagia akhirnya Mama Jane mau menerimanya dan mengakui dirinya sebagai menantunya. Bu Ahmad merasa bahagia Jara dan Jane mau memaafkan dirinya. Tidak, seharusnya Mama lah yang meminta maaf karena selalu menyakiti hatimu, ucapnya. Mama minta maaf pada kalian berdua. Mama dibutakan oleh harta dunia. Hingga tanpa Mama sadari, Mama menyakiti kalian orang yang paling berharga dalam hidup Mama. Mama sadar, Mama salah. Maafkan Mama. Bu Ahmad mengungkapkan penyesalannya. Papa, panggil Al. Dia heran melihat Papa dan Mamanya menangis. Sayang, sini. Jane memanggil Al untuk mendekat. Jane menggendong Al. Sayang, ini nenek Al. Sekarang panggil nenek, ucap Jane sambil berjalan membawa Al ke hadapan mamanya. Ini cucuku, ucapnya terbata. Jane mengangguk. Iya, ini anakku Ma, namanya Al Gibran, jawab Jane. Bu Ahmad mengangkat tangannya untuk memegang dan mengusap pipi cucunya. Dia sangat bahagia. Rasa harum menyelimuti hatinya. Allah masih menyayanginya, membiarkan dirinya, memberikan kesempatan kepada dirinya untuk bertemu dengan anak dan cucunya. Sayang, salam nenek, ucap Jahra, membuyarkan lamunannya. Sini pangku nenek, ucap Bu Ahmad. Jane meletakkan Al di pangkuan neneknya. Al hanya memandanginya karena ia adalah pertemuan pertama mereka. Nenek panggil Al pelan. Mama Jane tersenyum lebar. Dia sangat bahagia. Dengan gemas dia menciumi seluruh wajah Al, membuat Al merasa gili. Al menjauh dan hendak turun dari pangkuannya, membuat mereka semua tertawa. Ma, Jara bawakan bubur. Mama makan dulu ya. Mama belum makan kan? Tanya Jara membukakan kotak bekalnya dan menuangkan bubur yang dia buat ke dalam mangkuk. Bu Ahmad mengangguk. Beruntungnya aku memiliki menantu sebaik dirinya. Bodohnya aku dulu yang tidak bisa melihat ketulusannya, ucap Bu Ahmad dalam hati. Ma, panggil Jane. Sini Jane, suapin Mama. Jane mengambil alih bubur dari tangan Jara. Dia mulai menyuapi mamanya. Sudah Jane, Mama sudah kenyang, ucap Bu Ahmad menolak suapan Jane. Sudah lebih dari setengah mangkuk bubur dia makan. Sedikit lagi Ma. Mama nggak mau cepat sembuh dan bermain dengan Al, ucap Jane lagi. Bu Ahmad buka mulutnya. Sudah, ini yang terakhir, ucap Bu Ahmad cepat. Jane meletakkan mangkuk buburnya dan mengambil air minum untuk mamanya. Sekarang waktunya Papa dan Jane yang makan. Nih, sudah Jara suapin, ucap Jara setelah selesai menyusun makanan di meja. Jane dan Pak Ahmad berjalan menuju meja dan mulai mengambil makanan. Bu Ahmad kembali merasa bersalah. Jane sangat beruntung memiliki istri yang sangat perhatian. Tidak hanya cantik wajahnya, tapi juga hati dan kepribadiannya. Kembalilah ke rumah Jane, ucap Pak Ahmad. Papa sangat membutuhkanmu. Papa sangat kewalahan mengurus kantor. Pak Ahmad kembali berunjar. Tapi tidak sekarang, Pak. Jane masih terikat kontrak dengan perusahaan lain. Setelah kontraknya berakhir, nanti Jane akan kembali, ucap Jane. Jangan terlalu lama. Papa dan Sultan Holdings sangat membutuhkanmu, ucap Pak Ahmad. Untuk sementara, Jane masih harus bekerja di tempat Jane yang sekarang, ucapnya. Tapi kau bisa membantu Papa jika memiliki waktu luang, atau kau kan bisa bekerja di rumah, ucap Jahra. Bagaimana kalau kau saja yang mengurus kantor? Bagaimana kalau kau saja yang mengurus kantor Papa untuk sementara waktu menunggu untuk kembali? Aku akan bantumu, ucap Jane dan Jahra. Aku mana bisa, kau ini ada-ada saja. Lagi pula nanti Al sama siapa kalau aku tinggal, ucap Jahra. Al biar bersama Mama yang akan menjaganya. Kau bantulah Jane dan Papa, ucap Bu Ahmad. Tapi Ma, Pa, Jahra memandang mereka dengan wajah memalas. Aku yakin kau pasti bisa. Kau kan istri seorang Jane, ucap Jane sombong. Jahra hanya manyun mendengar ucapan Jane. Episode 103. Semakin hari kondisi kesehatan Mama Jane semakin membaik. Jahra dan Jane
selalu datang ke rumah sakit untuk menjenguknya. Tak lupa membawa baby Al bersama mereka. Hari ini sepulang dari kantor, Jane menjemput Zahra di kantor papanya dan mengajaknya ke rumah sakit. Zahra sudah bekerja membantu papa mertuanya di kantor. Jane selalu membantu pekerjaannya walaupun belum sepenuhnya karena dia masih terikat kontrak dengan perusahaan lama tempat bekerja. Baby Al dititipkan pada Mbok Inem, pembantu di rumah orang tua Jane. Mereka juga sering menginap di sana, tapi belum sepenuhnya pindah. Pak Ahmad sangat bahagia melihat keluarganya kembali bersatu. Dia bersyukur istrinya menyadari kesalahannya dan Allah masih memberinya kesempatan untuk bersatu kembali dengan anaknya. Jane dan Zahra telah sampai di rumah sakit. Mereka masuk, senyum menggembang di bibir Jane melihat Al sedang bermain bersama kakeknya. Papa, ucap Al berlari ke arah Jane. Jane berjongkok, menangkap tubuh bocah mungil yang sangat dia rindukan. Pak, kabar jagoan papa? Tanyanya pada Al. Baik pak, jawab Al. Dia kembali berlari ke arah Zahra. Mama, panggilnya manja pada Zahra. Zahra menangkap tubuh Al dan menggendongnya. Ciuman sudah mendarat di pipi Zahra. Anak mama nggak nakal kan? Tanya Zahra menciumi pipi gembul Al. Sudah makan belum? Tanyanya lagi. Udah ma, jawab Al dengan bahasa yang sedikit cedal. Kok kakek yang suapin? Al tidak nakal, papa memang ingin menyuapinya. Kapan lagi bisa memanjakan cucu kalau bukan sekarang, jawab Pak Ahmad. Zahra tersenyum bahagia. Oh ya Jane, kata dokter, mama besok sudah boleh pulang, ucap Pak Ahmad. Alhamdulillah, jawab Jane dan Zahra bersamaan. Jane, panggil Bu Ahmad. Ya mah, jawabnya. Jane, mama punya satu permintaan, ucap Bu Ahmad. Katakan apa itu mah, jawab Jane. Lama Bu Ahmad terdiam, sedikit bingung mau melanjutkan kalimatnya. Ada apa ma? Mama mau kau dan Zahra kembali ke rumah mama. Mama mau kita kumpul bersama lagi, ucapnya lagi. Jane memandang mamanya, dia menggenggam tangan Bu Ahmad. Ma, Jane kan punya rumah sendiri. Sayang dong rumah Jane nanti. Jane gak bisa dipenuhi keinginan mama. Tapi Jane janji akan sering datang ke rumah mama, ucapnya lembut dan tulus. Tapi nak, mama mau di sisa hidup mama habiskan bersamamu dan cucu-cucu mama. Mama kesepian Jane, ucap Bu Ahmad. Jane memandang Zahra. Baiklah, akan Jane pikirkan. Sekarang yang penting adalah kondisi kesehatan mama, ucap Jane pada mamanya. Zahra hanya memenangi mereka berdua. Sungguh indah melihat ini semua. Seminggu berlalu, Jane masih tinggal di rumah dinasnya. Minggu ini, proyek yang Jane pegang telah selesai. Dia juga menyerahkan surat pengunduran dirinya. Al kadang mereka titipkan di rumah mama Jane. Sayang, apa tidak sebaiknya kita kembali saja ke rumah mama? Tanya Zahra pada Jane saat sarapan. Jane sedikit terkejut mendengar ucapan Zahra. Dia sungguh tidak menyangka Zahra akan menanyakan hal itu. Kenapa kau bertanya itu sekarang? Ya kita memang akan pindah dari sini, tapi ke rumah kita sendiri bukan ke rumah mama. Tapi mama, tenanglah, kita bisa mengunjungi setiap hari. Aku ingin membangun rumah tangga sendiri tanpa ikut campur siapapun. Pengalaman yang selalu mengajarkan banyak hal padaku. Apa kau ragu? Tidak, kemanapun kau pergi, kemanapun kau pergi, aku akan ikut denganmu. Karena aku bahagia bersamamu. Baiklah, besok kita pindah. Aku hanya ingin ada kau dan Baiklah, besok kita pindah. Aku hanya ingin ada kau dan anak-anak kita. Lagi pula, aku tidak mau Al menjadi manja karena semua keinginannya dipenuhi oleh papa dan mama, ucap Jane. Kita kan masing sering berkunjung di sana, ucapnya lagi. Sudah, ayo bersiap untuk kita akan berangkat. Zahra hanya mengikuti keinginan Jane tanpa berani membantahnya. Jane telah resmi keluar dari perusahaan lamanya, kini sudah kembali memimpin Sultan Holdings. Zahra tidak diizinkan bekerja lagi. Jane memintanya menjaga Al di rumah. Dia ingin Zahra di rumah dan menjaga anak-anak mereka nantinya. Jane kini kembali memimpin perusahaannya. Pak Ahmad bahagia, dia mengundurkan diri dari kantor dan memilih di rumah menemani istrinya, serta menjaga cucu kesayangannya. Episode 104. Sudah beberapa hari ini, Zahra merasa mudah lelah dan sering pusing.
Dia pikir mungkin ini hanya kelelahan karena Al yang sedang aktif-aktifnya, sehingga Zahra kewalahan untuk menjaganya. Pagi ini Zahra kembali merasa pusing. Dia merasa sangat malas untuk bangun. Jane telah bangun lebih dahulu. Jane keluar kamar mandi dan memandali Zahra masih terbaring. Tidak biasanya, batin Jane. Sayang, kamu kenapa? Tanya Jane pada Zahra. Entahlah, aku merasa sedikit pusing dan lemas, ucap Zahra memijit kepalanya. Sini aku periksa. Jane memegang kening Zahra. Tidak panas, ucapnya lagi. Apa aku panggilkan dokter Harun? Tanya Jane. Tidak usah, mungkin hanya kelelahan saja. Nanti juga sembuh, ucap Zahra. Tapi yang kamu sakit, ini nggak bisa dibiarin gitu saja. Atau kita ke rumah sakit sekarang, ucap Jane lagi. Aku bilang tidak usah, jawab Zahra berhenti bicara saat dilihatnya. Jane sudah mengambil ponselnya dan menelpon dokter Harun. Zahra hanya bisa manyun. Sebentar lagi dokter Harun akan datang, ucap Jane pada Zahra. Suara pintu kamar diketuk. Beberapa menit setelah itu, masuk, ucap Jane. Dokter Harun masuk diantar oleh pelayan. Ada apa? Jane, kau menelponku sepagi ini, tanya dokter Harun. Istriku merasa pusing dan lelah. Coba kau periksa. Aku takut ada penyakit yang serius. Karena dia tidak mau aku bawa dokter, ucap Jane. Dokter Harun mulai memeriksa Zahra. Lama dia memeriksa Zahra, menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan jadwal menstruasinya, membuat Jane semakin penasaran. Dokter Harun tersenyum. Istrimu tidak sakit, dia hanya butuh istirahat. Tidak sakit gimana? Jelas-jelas dia merasa pusing dan lemas. Menurut analisaku, itu bisa gejala di awal kehamilan. Selamat ya Jane, kau akan menjadi ayah. Dan untuk memastikannya, kau bisa memeriksanya ke dokter kandungan, ucap dokter Harun sambil menyalami Jane. Zahra harus banyak istirahat. Dokter Harun kembali mengingatkannya. Zahra mengangguk. Alhamdulillah kamu hamil yang. Dan Al kita memiliki adik. Aku senang sekali. Mulai saat ini Al akan kutitipkan di rumah papa biar kamu dapat istirahat dengan baik. Ucap Jane kegirangan dan menciumi pipi Zahra. Jangan, aku tidak apa-apa. Kita tidak boleh merepotkan mama dan papa. Lagi pula, kau tidak apa-apa kan? Aku cuma hamil dan ini juga bukan yang pertama. Kenapa kau seheboh ini? Ucap Zahra. Karena aku sangat menantikan kehamilan ini. Dulu saat awal aku menggendong Al, aku tidak ada di sampingmu. Aku ingin menebus semua kesalahanku. Aku ingin menjadi papa yang baik sejak dia dalam kandungan, ucap Jane sedih. Zahra menangkap wajah suaminya yang tertunduk dan mengangkatnya. Sayang, aku tidak apa-apa. Jangan mengungkit kisah lalu yang hanya membuatmu menjadi semakin sedih. Sudah cepat sana, ganti baju kamu. Bau sekali, ucap Zahra. Aku bau, tanya Jane heran. Jelas-jelas aku baru mandi. Tapi aku tidak suka aroma tubuhmu. Bau sekali dan aku mau muntah dibuatnya, ucap Zahra dan menutup hidungnya. Jane berdecak kesal dan turun dari tempat tidur. Ibu hamil memang selalu benar, ucapnya. Jane turun dan mengganti bajunya. Sayang, aku tunggu di bawah ya. Kita akan ke dokter pagi ini juga, teriak Jane. Zahra bangun dan ke kamar mandi, mengganti bajunya dan bersiap ke rumah sakit. Jane heran melihat penampilan istrinya. Tidak biasanya Zahra mau berdandan. Sayang, apa kamu tidak salah? Kita mau ke rumah sakit, bukan pergi berpesta, ucap Jane pelan dan hati-hati. Ya aku tahu, tapi aku ingin berpenampilan menarik. Apa tidak boleh? Tanya Zahra. Sebenarnya tidak apa-apa. Aku cuma heran tidak biasanya kamu berpenampilan begini, ucap Jane. Mereka telah sampai di rumah sakit dan dokter sudah memeriksa kandungan Zahra. Bayinya sehat dan semuanya baik. Usia kandungan Zahra masuk bulan ketiga. Jane dan Zahra merasa sangat bahagia dan bersyukur. Episode 105. Jane dan Zahra menjalankan hari-hari yang sangat bahagia, di mana Al tumbuh semakin besar dan pintar. Usia kehamilan Zahra sudah memasuki minggu-minggu terakhir. Jane dan Zahra sangat tidak sabar menunggu anak keduanya lahir. Begitu juga dengan Al, dia sangat bersemangat menunggu adiknya lahir. Al sedang di rumah neneknya. Tadi pagi Jane berangkat ke kantor sekaligus mengantarnya ke sana. Zahra di rumah bersama Mbok Inem. Zahra merasa akhir-akhir ini kandungnya semakin berat dan dia harus bolak-balik ke kamar mandi.
Jara rasanya ingin pipis, tapi saat di kamar mandi, Jara kaget karena dia sedang mengeluarkan tanda akan melahirkan. Dengan susah payah, Jara keluar dari kamarnya memanggil Mbok Inem. Bo, panggilnya. Dengan tergopoh, Mbok Inem datang. Ada apa, Nyon? Loh, Nyonya kenapa? Ucap kaget melihat Jara meringis. Mbok, tolong Mbok. Sepertinya saya mau melahirkan, ucap Jara. Mbok Ina langsung memanggil supir dan membawa tas yang sudah disediakan sejak kemarin. Dia dibantu sopir membawa ke Zahra ke rumah sakit. Jane yang sedang berada di ruangan meeting dapat telepon dari supir pribadi istrinya. Ya, ada apa Pak? Tanya Jane begitu teleponnya dia angkat. Nyonya sepertinya akan melahirkan Tuan. Saat ini saya akan perjalanan menuju ke rumah sakit. Baiklah, saya akan segera ke sana, ucap Jane yang langsung meninggalkan rapat tanpa menutupnya. Harry dan para staf aplikatornya merasa heran. Ada apa Jane? Apa yang terjadi pada Zahra? Tanya Henry melihat kepanikan Jane. Zahra akan melahirkan dan aku akan ke rumah sakit sekarang, ucap Jane setengah berlari menuju lantai bawah dan mengambil mobilnya. Tunggu Jane, aku ikut, ucap Henry. Henry masuk ke dalam mobil dan mengambil si alis setir. Dia mengemudikan mobilnya dengan cepat menuju rumah sakit. Henry yakin jika Jane mengendarainya sudah pasti dia akan ngebut. Bisa-bisa dia yang akan mengalami kecelakaan. Tenanglah, mereka pasti baik-baik saja. Dan ini bukan kali pertama Zahra melahirkan. Dia pasti lebih tenang, ucap Henry menenangkan Jane. Kau diamlah, aku sedang panik. Kau belum pernah merasakan seperti apa yang aku rasakan. Bagaimana kau bicara seperti itu, seolah-olah kau sudah berpengalaman, ucap Jane ketus. Bukannya marah, Henry malah terkekeh kecil melihat sikap kekanakan Jane. Untuk saja saat ini Henry yang menyetir mobilnya dan Henry sudah memahami betul siapa Jane. Jika tidak, dia mungkin orang tersebut sudah memakinya. Dalam beberapa menit mereka sudah sampai di rumah sakit. Jane setengah berlari menuju ruangan Zahra. Lagi-lagi Henry terkekeh melihat tingkah laku Jane. Dia berjalan pelan mengikuti Jane. Bagaimana kondisinya? Tanya Jane pada Mbok Inem. Nyonya sedang di dalam bersama dokter Tuan, ucap Mbok Ina. Tapi belum selesai Mbok Ina bicara, Jane sudah berlari ke arah ruangan yang ditunjukkan oleh Mbok Ina. Sayang, ucap Jane kencang dan mengambur ke arah Zahra, membuat semua orang terkejut dan melihatnya secara serentak. Zahra sendiri merasa kaget dengan ekspresi khawatir di wajah Jane, sementara dirinya tidak apa-apa. Sayang, aku tidak apa-apa. Aku hanya akan melahirkan, ucap Zahra sambil menahan sakit. Zahra menarik kerah baju Jane. Tetaplah di sini, ucapnya lagi. Jane di samping Zahra pada proses kelahiran anak keduanya. Setelah berjuang dengan sangat keras dan memakan waktu yang lama, akhirnya bayi kedua Zahra lahir dengan selamat. Jane sampai menangis terharu. Diciumnya kening Zahra dan mengucapkan terima kasih. Jane menggendong bayinya setelah selesai dibersihkan. Bayi yang cantik sama seperti ibunya, ucap Jane. Jane membawa bayinya ke arah Zahra dan meletakkannya di gendongan sang istri. Dia cantik sekali, ucap Zahra pelan. Ya, dia secantik dirimu. Lihatlah, semuanya persis sepertimu. Hanya bibir dan hidungnya yang mirip denganku, ucap Jane. Zahra masih memandangi lekat buah cintanya. Damai sekali rasanya melihat malaikat kecil telah lahir. Aku sudah menyiapkan nama untuknya, ucap Jane lagi. Zahra mengadahkan wajahnya ke arah Jane. Mikaela Ravania Jane, dan aku akan memanggilnya Kai, ucap Jane. Zahra mengangguk tanda setuju. Nama yang indah, ucapnya pelan dan mencium pipi Mikaela.